100 meter persegi, MAN 4 Bantul mampu mendirikan gedung baru yang beralamat di Jalan Ringgo Timur, Ranti, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Madrasah Aliyah Negeri 4 Bantul adalah madrasah di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Singgih Santuni, halaman 4 Bantul, menyampaikan selamat datang di Madrasah Aliyah Negeri 4 Bantul, Madrasah Istimewa Prestasi sebagai tradisi dengan visi mutiara, madrasah unggul, terdepan, inovatif, asuh dan ramah. MAN 4 Bantul sebagai madrasah unggulan senantiasa berusaha mewujudkan harapan pemerintah dan masyarakat melalui program unggulan madrasah riset, madrasah program sistem kredit semester, dan madrasah ramah anak. Harapannya semoga dengan program unggulan tersebut siswa-siswi MAN 4 Bantul dapat mewujudkan cita-citanya pada masa depan. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran dan ridhonya atas segala upaya dan ikhtiar madrasah untuk mewujudkan madrasah mandiri berprestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP sudah diterapkan di MAN 4 Bantul guna meningkatkan sistem manajemen madrasah. Madrasah Aliyah Negeri 4 Bantul adalah madrasah yang bernuansa pondok pesantren untuk mewujudkan sumber daya manusia berkualitas tinggi yang islami. MAN 4 Bantul dikenal dengan madrasah riset yang mampu meningkatkan semboyan madrasah istimewa prestasi sebagai tradisi. Bangunan gedung baru yang kokoh memberikan suasana baru yang nyaman kepada warga madrasah. Infrastruktur madrasah yang modern menjadikan MAN 4 Bantul terlihat lebih canggih. Kebersihan dan kesehatan sangat diutamakan guna memberikan kenyamanan bagi warga madrasah. Dengan mengikuti perkembangan zaman dan peningkatan produktivitas siswa-siswi, MAN 4 Bantul membekali siswa dengan berbagai macam keterampilan tambahan yang telah dipersiapkan. Terdapat area parkir sepeda dan kendaraan bermotor bagi warga madrasah. Perpustakaan Catur Pradipa MAN 4 Bantul memiliki sarana dan prasarana yang menarik. Perpustakaan ini berkembang menjangkau pemustaka dan para siswa. Fasilitas yang canggih guna mendukung pembelajaran multimedia. Sebagai bentuk meningkatkan ketakwaan warga madrasah, program sholat berjamaah rutin dilaksanakan di Musola MAN 4 Bantul. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun diterapkan setiap pagi untuk menyambut kedatangan warga madrasah sesuai dengan protokol kesehatan. Sistem kredit semester atau SKS merupakan program unggulan MAN 4 Bantul untuk peserta didik yang memiliki kemampuan dan kemauan di atas rata-rata. Program ini mengantarkan siswa lulus lebih cepat yaitu hanya 2 tahun. Madrasah Riset menjadi program unggulan MAN 4 Bantul untuk para siswa dengan diberikan bimbingan intensif guna menghasilkan penelitian yang berkualitas dan berprestasi. Madrasah Ramah Anak menjamin dan melindungi hak anak yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan siswa MAN 4 Bantul.
Kegiatan belajar mengajar di MAN 4 Bantul menjadikan siswa lebih produktif yang didukung oleh tenaga pengajar yang kreatif untuk menjadikan mereka mampu bersaing dalam bidang prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Madrasah Aliyah Negeri 4 Bantul memiliki berbagai macam ekstrakurikuler guna mengembangkan potensi peserta didik. Ekstrakurikuler tersebut antara lain ekstrakurikuler pramuka, ekstrakurikuler Palang Merah Remaja, ekstrakurikuler karya tulis ilmiah, ekstrakurikuler Kiroah, ekstrakurikuler musik, ekstrakurikuler gamelan, ekstrakurikuler multimedia, ekstrakurikuler home industry, ekstrakurikuler pencaksilat, ekstrakurikuler jurnalistik, ekstrakurikuler KSM, ekstrakurikuler kaligrafi. Berbagai macam organisasi guna meningkatkan kemampuan siswa-siswi MAN 4 Bantul antara lain yaitu OSIS, Organisasi Siswa Intrasekolah, MPS, Majelis Perwakilan Siswa, BRC, Brilliant Research Club, Tim Kreatif MAN 4 Bantul, DA, Dewan Ambalan, Rohis, Rohani Islam, JH, Jamiatul Hufaz. Madrasah Aliyah Negeri 4 Bantul mampu mencetak lulusan yang produktif, berakhlakul karimah, memiliki pengetahuan luas, dan keterampilan yang profesional. MAN 4 Bantul, madrasah istimewa, prestasi sebagai tradisi. Perhatian, proposalnya udah jadi semua setiap kelompok. Ya. Kemarin sudah sempat presentasi sama pembimbing sebelumnya. Logo 3, logo
Assalamualaikum. Kopi bawa topi yo. Karena kita berapa kak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marco 3, Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Halo Sobat Marco, selamat siang. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Marco 3 yang telah hadir, dan kami juga ucapkan selamat kepada seluruh peserta yang lolos pada tahap abstrak. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan technical meeting untuk membahas ketentuan penelitian full paper. Sebelumnya, perkenalkan saya Riris dan rekan saya Syifa, selaku pembawa acara Marco 3. Sebelum memulai technical meeting ini, pada hari ini kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sebelum kita mulai pada acara intinya, yaitu pemaparan materi, sebelumnya kita mau tahu dulu nih, kalian dari mana aja sih, sekolah mana aja sih? Boleh dong kenalan sama kita. Dari mana aja nih, guys? Halo. Hai. Halo. Dari mana nih? Dari mana nih? Ada dari MTS 2 Bantul. Halo. Dari MTS Halo. Jogja. Halo. Dari mana lagi nih? Dari Mandua Sleman. Halo. Dari Hai. Dari Muhammadiyah dan lain-lainnya. Ya. Mungkin langsung aja ya. Udah cukup ya kenalannya. Nanti kita kenalannya saat nanti final. Ya. Selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Ketua Marco 3 kita, yaitu Kak Indri Puspitasari. Waktu dan tempat kami persilahkan Kak Indri. Ini gak bisa speakernya. Kayaknya pelik dia nggak. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di
sini saya Indri Puspitasari ingin menyampaikan materi untuk technical meeting full paper lomba Marco 3. Dimohon untuk diperhatikan ya. Warna baca ya. Lalu langsung deh. Oke, langsung saja kita ke TM full paper lomba Marco yang akan membahas full paper, pengumpulan full paper. Bagi peserta yang lolos abstrak, wajib melakukan besar. Untuk gelombang 1 nanti akan membayar sebesar 60.000 per karya. Untuk gelombang 2 akan membayar sebesar 75.000 per karya. Pembayaran dikirim ke nomor rekening Mandiri 1370021451378 atas nama Muhammad Ikna Hibata. Next, setelah melakukan pembayaran full paper batch 1, Ketua tim wajib konfirmasi dan melampirkan bukti pembayaran ke nomor WhatsApp 0813 90581423 atas nama Aulia dengan format Marco 3, nama ketua tim, rekening atas nama sekolah, dan konfirmasi pembayaran. Marco 3, nama ketua Devia Amira, rekening atas nama Ignahi Katalah. Next, pembayaran konfirmasi dan pengumpulan full paper dimulai tanggal 23 November sampai 15 Desember 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat itu untuk gelombang 1 dan gelombang 2 mulai tanggal 16 Desember sampai 6 Januari 2025 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat dan ini untuk gelombang 2. Peserta juga menyertakan beberapa dokumen tambahan antara lain bukti pembayaran dengan format JPG atau JPG atau PDF. Yang kedua, lembar orisinalitas karya yang diberi materai 10.000 dan telah ditandatangani dengan format PDF. Yang ketiga, biodata peserta dan foto masing-masing peserta. Dan untuk biodata ini dan foto masing-masing ini harus formal ya. Next, setelah melakukan pembayaran full paper gelombang 2 sebesar 75.000 per karya, Ketua tim wajib konfirmasi dan melampirkan bukti pembayaran ke nomor WhatsApp 085141158132 atas nama Abian. Dan ini untuk pengumpulan full paper gelombang 1 dan gelombang 2. Next, sistematika penulisan. Yang pertama, cover, judul dan subtema diketik dengan huruf kapital menggunakan font Times New Roman dengan size 16 pt kecuali subtema 14 pt spasi paragraf kiri, nama penulis dan nomor induk diketik dengan jelas dan benar. Nama asal instansi serta tahun penulisan ditulis dengan jelas dan benar. Selanjutnya, pengesahan. Halaman pengesahan memuat judul, identitas karya kelompok, nama lengkap ketua kelompok, nomor induk siswa, asal instansi, nomor telepon, email, jurusan, anggota kelompok, serta identitas guru pembimbing, nama lengkap, NIP pembimbing, alamat rumah, dan nomor telepon. Selanjutnya, halaman pengesahan ditandatangani oleh ketua kelompok dan guru pembimbing. Halaman pengesahan diberi tanggal sesuai dengan tanggal pengesahan. Sistematika selanjutnya yaitu orisinalitas karya.
Lembar pernyataan orisinalitas karya menyatakan bahwa karya tulis yang diajukan belum pernah dipublikasikan dan diikutsertakan dalam kompetisi serupa dengan materai 10.000 yang ditandatangani oleh ketua kelompok. Next, daftar isi. Karya tulis berisi daftar isi dapat ditambahkan data gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran bila ada. Next, bab 1. Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian. Berisi uraian yang menunjukkan dasar teori, konsep-konsep relevan yang digunakan untuk mengaji penelitian, uraian mengenai pendapat pemecahan masalah yang pernah dilakukan. Bab 3, uraian secara cermat mengenai cara atau proses pengumpulan data atau informasi pengolahan atau informasi analisis pengambilan kesimpulan, rumusan saran atau rekomendasi. Bab 4, berisi hasil dan pembahasan analisis permasalahan dan bahasan solusi atau temuan penelitian yang didapat penulis. Analisis permasalahan didasarkan pada data, informasi serta telaah pustaka untuk menghasilkan pemecahan masalah tentang hasil kajian, temuan, dan ide pengembangan yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan. Next, bab 5, berisi kesimpulan. Konsisten dengan rumusan masalah dan menjawab tujuan, dan saran ditunjukkan untuk penulis dan analisis selanjutnya. Daftar pustaka dapat dilihat lebih lanjut pada lampiran. Penulisan paper karya tulis merupakan karya orisinil buatan peserta yang belum pernah atau sedang diikutkan dalam perlombaan lain. Bahasa Indonesia yang digunakan harus baku dengan tataan bahasa dan ejaan sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Petunjuk pengetikan. Naskah diketik pada kertas 1,5. Margin penulisan sisi kiri 4 cm. Sisi kanan bawah bab dan rinciannya. Cara pengetikan bab dan subbab dan kalimat di bawahnya 1,5 spasi bab dan judul diketik rata tengah center menggunakan huruf kapital, dicetak tebal, dan tanpa digaris bawahi. Judul subbab dan anak subbab dari samping kiri huruf pertama setiap kata ditulis dengan huruf kapital kecuali kata-kata yang dari dan. 4. Penulisan kalimat awal alinea diketik menjorok 5 poin atau 1,5. Pengetikan kutipan langsung lebih dari 3 baris diketik 1 dalam halaman baru. Kriteria penilaian full paper. Yang pertama, format karya tulis. Kesesuaian dengan format penulisan, sistematika penulisan, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau bahasa ilmiah dan kejelasan ungkapan. Dengan 10%. Kreativitas dan inovasi topik gagasan. Yang pertama, kreativitas gagasan. Yang kedua, kebermanfaatan bagi masyarakat. Yang ketiga, keunikan dan kemutakhiran. Dengan bobot nilai 20%. Topik yang dikemukakan, relevansi judul dengan tema topik yang dipilih, dan inti karya tulis. Kedua, kemampuan mengolah dan menstaffer topik untuk mendukung kebenaran gagasan yang diangkat. Aktualisasi topik dan fokus bahasan yang dipilih dengan bobot nilai 20%. 4. Analisis dan sintesis. Kemampuan menganalisis ide untuk menciptakan solusi atas permasalahan yang diangkat. B. Kemampuan menganalisis dan mensintesis kejelasan hasil data dan tingkat kesesuaian hasil dengan tujuan dengan bobot nilai 25%. Yang terakhir, kesimpulan, kesesuaian hasil dengan tujuan, kemampuan memprediksi dan mentransfer gagasan untuk dapat diadopsi dengan bobot nilai 10%. Yang terakhir, data dan sumber, relevansi data dan informasi yang diangkat, peralatan dan integrasi data serta informasi,
Objektivitas numpuk data dan informasi penulisan karya maksimal plagiasi adalah 25% dengan bobot skor 10%. Totalnya semua penilaian 100. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih Kak Indri atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita akan mulai masuk ke sesi Q&A. Jika Sobat Marco semuanya ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas dengan materi yang disampaikan, boleh bertanya langsung atau melalui kolom chat. Ada yang ingin ditanyakan jika tadi belum jelas? Apa sudah jelas semuanya? Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Kak, logo Markonya di mana? Bentar ya. Maaf, Kak, logo Markonya dapat dari mana? maaf, boleh diulangin lagi? Maaf, saya perwakilan dari Mandika Bantul ingin bertanya tentang logo Marco. Biasanya dapatnya dari mana ya? Nanti akan kita kirim di grup. Nanti setelah ini akan kami kirim grup apa di grup ya logo Oh Markonya. iya, makasih Kak. Iya. Yang lainnya ingin ditanyakan? Kami persilahkan jika ada yang kurang jelas. Nggak ada. Oke, untuk bab 2-nya kita ulangi lagi. Di bab 2 ini berisi tentang uraian yang menunjukkan dasar teori dan konsep yang digunakan untuk mengkaji penelitian. Maaf karena ini seharusnya ditulis bab 2. Sudah jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, apakah masih ada yang kurang jelas?
Izin menjawab, untuk pengumpulan full paper, pembayaran dikirim melalui rekening Mandiri dengan nomor 1370021451378 atas nama Muhammad Igna Hibata. Ada yang ingin ditanyakan? Permisi Kak, maaf izin bertanya. Kami dari Mandua Sleman mau bertanya, tadi kan yang di bagian pengumpulan batch 1 sama 2, apakah kita bisa memilih untuk mengumpulkan di batch salah satu tersebut atau gimana ya? Terima kasih Kak. Lagi jalan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Muhammad Iqnah Hibatullah. Saya selaku panitia dan juga juri di Marko 3 akan menjelaskan lebih lanjut setelah tadi disampaikan oleh Ketua Marko 3 mengenai petunjuk teknis penulisan full paper Marko 3 ini. Tadi ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin saya ulangi secara singkat bahwa penulisan full paper untuk Marko 3 ini sebenarnya hampir sama dengan penulisan-penulisan karya tulis ilmiah yang lainnya. Jadi menggunakan standar yang paling sering dipakai. Jadi mulai dari bab 1 hingga bab 5, nanti ada daftar pustaka dan lampiran. Terus tadi ada pertanyaan di kolom chat, di halaman 1 ya, mungkin halaman 1 yang dimaksud bab 1 mungkin. Kalau bab 1 nanti isinya yang pertama adalah latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, dan juga ada manfaat. Biasanya seperti itu. Di juknis tadi juga sudah dijelaskan. Terus untuk pembayaran tadi sudah ada ya di slide. Nanti kita akan share ulang juknisnya sehingga bisa dibaca oleh teman-teman semuanya. Terus untuk bab 2 isinya landasan teori. Landasan teori itu nanti berisi definisi-definisi sesuai dengan penelitian, terus nanti diisi juga dengan penelitian yang relevan. Jadi di bab 2 nanti isinya landasan teori itu ada definisi-definisi dari penelitian yang dimaksud. Terus yang kedua ada penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan. Itu ya. Terus nanti di bab 3 itu metodologi penelitian. Jadi metode penelitiannya apa? Apakah kualitatif, kuantitatif,
atau R&D ataupun yang lainnya itu silahkan nanti dibuat gitu ya sesuai juknis tadi. Terus untuk bab 4 itu pembahasan. Kalau pembahasan itu silahkan disesuaikan dengan bentuk penelitiannya karena beda jenis penelitian otomatis bab 4-nya juga berbeda-beda mulai dari susunannya gitu ya. Terus ada yang tanya, pengumpulan for paper ada 2 batch, apakah kita bisa memilih untuk mengirim di salah satu batch? Intinya di batch 1 atau batch 2 itu bebas, terserah masing-masing tim mau ngirim di batch 1 boleh, di batch 2 juga boleh. Tidak ada perbedaan, apakah nanti ngirim di batch 1 terus nilainya makin tinggi, tidak, sama saja. Jadi tidak mempengaruhi penilaian, hanya saja perbedaan batch 1 sama batch 2 itu mengenai biaya pendaftarannya. Jadi kalau di batch 1 tadi tertulis 60.000, kalau di batch 2 itu tertulis 75.000. Hanya pembiayaannya aja yang berbeda. Kalau eh, apakah mempengaruhi penilaian, tidak. Gitu ya. Ada lagi mungkin? Apakah sudah jelas semua? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Apa sudah cukup jelas? Baik, batch 1 dan batch 2 itu apa ya, Kak? Ya, jelas. Oh, ngomong. Oke, batch 1 sama batch 2 itu cuman waktunya kita bedakan saja. Jadi batch 1 tuh kayak season satunya, nanti batch 2 di season 2-nya atau di sesi 2-nya gitu saja. Tidak ada perbedaan untuk penilaian itu tidak ada, hanya saja di bagian pendaftaran. Jadi kalau mengirim lebih awal itu biayanya lebih murah dibandingkan mengirim di batch kedua. Jadi sama mungkin kalau teman-teman semua beli tiket konser di mana itu kan pembelian di awal tuh biasanya lebih murah, ini sama. Jadi batch 1 itu lebih murah dibandingkan batch 2. Jadi kita juga mendorong untuk teman-teman semua bisa mengirim di batch 1 ataupun kalau memang waktunya tidak cukup, penelitiannya belum selesai bisa mengirim di batch 2 karena waktunya cukup lama ya. Dari hari ini sampai tanggal 6 Januari. Jadi ada sekitar sebulan lebih untuk menyelesaikan full papernya. Sebentar. Oke, sebelum nanti diakhiri dan ada sesi dokumentasi, saya sampaikan sekali lagi terima kasih atas partisipasi teman-teman semua yang sudah berpartisipasi di Marco #3 ini. Kita sangat mengapresiasi karya-karya teman-teman semua dari mulai kategori SMP ataupun SMA MA, dan intinya untuk penulisan full paper kita menggunakan standar yang ada sesuai penulisan lomba karya tulis ilmiah pada umumnya. Jadi mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, daftar pustaka dalam lampiran, itu kita menyesuaikan dengan standar yang sudah dipakai di Indonesia gitu ya. Nanti apabila ada kesalahan sedikit, ada kesalahan format, itu mungkin tidak akan terlalu mempengaruhi penilaian. Yang penting karya, ide masing-masing peserta di sini semua terrealisasikan dengan baik. Itu saja mungkin dari saya, nanti akan ada sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya rasa sudah cukup ya Q&A kita.
Sekali lagi terima kasih kepada Kak Indri dan Pak Ikna untuk materinya dan Q&A-nya. Selanjutnya, sebelum kita penutupan, kita akan dokumentasi dulu ya, teman-teman. Boleh untuk teman-teman semua mengaktifkan kameranya. Kita foto dulu nih supaya tahu. Bentar ya, guys. Coba aktifin kameranya dulu dong, cantik-cantik, ganteng-ganteng semua ini. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Udah siap? Saya rasa udah siap ya. Ya, tiga. Formal dulu ya, 3, 2, 1. Boleh gaya semuanya. Gini ya, lambang Marco. Gaya kita, Marco. Boleh gini. Ya, 3, 2, 1. Sekali lagi boleh? Bebas ya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih semuanya yang telah menyam, me- apa ya? Menyempatkan waktu hadir untuk technical meeting kita pada full paper. Kita sebagai MC harap kalian bisa menyelesaikan full papernya tepat waktu. Rampung, rampung. Semoga lancar semuanya. Kami akhiri dia. Terima kasih semuanya yang telah mengikuti technical meeting pada hari ini. Semangat, kita ketemu di final ya. Semoga nanti kita ketemu di final. Kami akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ror.